Hai guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang menceritakan tentang seorang ibu yang tinggal jauh dari para tetangga dan terkurung di dapur rumahnya sambil berusaha melindungi kedua anak perempuannya dari incaran sosok pedofil yang meneror mereka. Gimana keseruannya? Dan selamat datang di channel JM27. Mommy, someone's here. Stay upstairs. Do not come down. I got her! I got her! Okay, hold on. I can't see. Pada awal film terlihat seorang ibu muda bernama Jessica yang tinggal di rumah peninggalan ibunya bersama kedua anaknya yaitu Lenny dan Mason. Jessica merupakan mantan pecandu narkoboy yang sudah taubat karena ingin memulai hidup baru dengan anak-anaknya. Lainey. Karena di tempat tinggal sekarang sangat terpencil, Jessica berencana pergi ke rumah bibinya nanti malam untuk tinggal di sana sementara waktu, serta sekalian mencari pekerjaan. Well, I already started looking for job posts. Hush, baby. I'm on the phone to Auntie Claire. Well, I'm clean since rehab, I told you. Sebelum pergi, Jessica menaruh barang-barang serta beberapa makanan di mobil. Setelah itu, Jessica masuk ke dapur untuk membawa makanan yang tersisa. Mengingat pintu dapur yang selalu menutup dan terkunci sendiri, Jessica pun mengganjalnya menggunakan batu. Tanpa disadari, ganjalan tersebut tidak kuat menahan pintu. Dan pintu pun tertutup hingga Jessica akhirnya terkunci dari luar. Lantas Jessica yang panik berusaha memanggil Lenny dan memintanya untuk membukakan pintu. I need you to open the door. It's hard to turn. Just make sure it's going the right way. Rest it a little bit, so you need to use your muscles. Stand back. Karena tenaga Lenny yang tidak ada damage-nya, membuat Jessica pun berusaha untuk mendobraknya. Namun hal tersebut sia-sia. Untung saja Jessica masih membawa HP-nya. Namun di saat ia akan menghubungi pihak 911, lagi-lagi Kang Sutradara tidak mau memberikannya pulsa yang membuat Jessica tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Saat bersamaan terdengar Lenny memanggil ayahnya. Tanpa disangka, mantan suami Jessica yang bernama Rob datang dan membukakan pintu. Could have stayed here if you passed a drug. Diketahui, Rob juga pencandu narkoboy yang masih aktif. Di sini, Rob membawa besti dakjalnya bernama Semi. Tujuan Rob datang kemari untuk meminta uang dan akan mabok-mabokan. Merasa muak dengan pria mokondo seperti Rob, Jessica pun membacoti Rob dan mengusirnya. Jessica juga memperingati Rob untuk tidak membawa Semi kemari, mengingat Semi adalah seorang pedofil yang bisa saja membuat kedua anak mereka dalam bahaya. You're so pretty. You're both high, so you should go. You brought Sammy here. Look, we didn't have no girl. Mendengar itu, Rob yang masih oleng malah tersinggung dan langsung menampar Jessica. Lantas Semi yang mendengar dirinya digibahin langsung mengompor-ngompori Rob untuk mengurung Jessica kembali ke dalam dapur. Merasa apa yang dikatakan Semi benar, Rob si laki-laki dakjal malah memasukkan Jessica kembali ke ruangan tadi. Let me go. Always saving your... Mommy, are you in there? Lainey. Ow. Upstairs to my bedroom and lock the door so that... Di tengah kekhawatiran atas keadaan anaknya, tiba-tiba What are you doing? Please let me out. Please. You're gonna have a lot of time... Do my hand, you asshole. Jessica yang kesakitan memohon kepada Rob untuk menjauhkan anak-anaknya dari Semi. Sebelum pergi, Rob memberikan sedikit narkoboy untuk Jessica. Melihat itu, Jessica yang sudah taubat berusaha untuk tidak terjerumus kembali. Beberapa saat kemudian, Lenny datang dan meminta Jessica untuk segera keluar. Mendengar itu, Jessica pun meminta Lenny untuk segera mengunci semua pintu karena takut Rob dan Semi datang lagi. Lainey, listen very carefully. Lainey, where's Mason? Is he okay? Threaten to sing the ABC. Tell him until he falls. I need you to go lock the front door. Okay.
Jessica juga menyuruh Lenny untuk mencari HP-nya di luar. Tak lama kemudian, Lenny kembali dan mengatakan kalau ia tidak menemukan HP Jessica. Karena sudah waktunya makan, Lenny yang kelaparan meminta Jessica untuk memberi Mason makan. Melihat mentega apel mendiang sang ibu, Jessica pun mengambilnya dan meminta Lenny untuk ia berikan kepada I'm Mason. gonna need you to feed Mason now, okay? Okay? Mommy, I'm still hungry and I'm thirsty. Look up there. I don't like water. Don't let him choke. Sit him. Singkat cerita, malam pun semakin polote. Di sini, Lenny yang ketakutan tidak mau naik ke lantai atas demi menemani sang adik dan memutuskan untuk tidur dengan Jessica di bawah. Lantas Jessica yang tidak ingin Lenny sakit akibat kedinginan membujuk Lenny agar segera naik ke atas. Mommy, wake up. A monster's gonna grab me. Cold down here. Miss Lane, It's in the dark. Lisa needs you. Till tomorrow. Daddy will come back. Yeah, baby. Okay. Keesokan harinya, Jessica memanggil Lenny dan meminta Lenny untuk memberi makan sang adik. Jessica kemudian menyuruh Lenny mengambil perabotan apa saja yang lebih kuat agar ia bisa membobol lantai dan keluar dari sana. Go. That won't work. Hard. I need something metal. Mommy can't break through a wall with the... Namun Lenny yang masih toddler malah mengambil barang-barang tidak penting yang membuat Jessica emosi dan memarahi Lenny. Hal itu membuat Lenny ketakutan dan menangis. I'm sorry, Lainey. Setelah meminta maaf kepada Lenny, Lenny akhirnya membawa sebuah obeng yang Jessica butuhkan. Tanpa berlama-lama, Jessica pun mulai berusaha menjebol lantai dengan sekuat tenaga. Lainey? Di tengah situasi polote, Lenny datang dan memberitahu kalau ada orang yang datang. Dan itu adalah Sammy, teman ayahnya yang kemarin. Please tell me you locked the front door. Mendengar itu, Jessica yang takut Lenny kenapa-napa meminta Lenny untuk segera masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Di sini ternyata Sammy datang sendirian dan sudah pasti bukan untuk mengeluarkan Jessica, melainkan untuk berbuat jahat kepada Lenny dan Mason. Bob is busy. You know, your daughter. Ready? Where is she? Upstairs, Jessica. Is that where she is? Stay away from them. Menyadari Sammy semakin dekat dengan kamar Lenny, Jessica yang panik langsung mengalihkan perhatian Sammy dengan memanggilnya dan memberitahu kalau Jessica punya 3 gram narkoba yang diberikan Rob kemarin. I have Rob's meth. I got probably 3 grams down here. Send it under the door. If I give you the meth, will you leave us alone? Mendengar itu, Sammy pun langsung kembali dan meminta barangnya. Dengan kata-kata manis, Sammy berjanji tidak akan mengganggu anak-anak Jessica setelah Jessica memberinya narkoboy. Lantas Jessica yang tidak percaya menyuruh Sammy untuk mengulurkan tangannya ke dalam. Lalu, tiba-tiba, Just can you stretch out a little bit more? Here it comes. insiden itu membuat Sammy kesakitan dan berjanji akan menghabisi kedua anak Jessica. Sementara di luar cuaca sedang hujan badai, Sammy yang kedinginan meminta Jessica untuk segera mencabut obeng di tangannya. Saat bersamaan, listrik pun padam. Lainey? Tak lama kemudian terdengar suara Lenny yang mulai mendekat. Lalu, yang terjadi... I got her! I got What are you doing? What are you doing? Takut Lenny kenapa-napa, Jessica yang panik memutuskan untuk membakar tangan Sammy agar melepaskan Lenny. Untung saja Jessica bisa memadamkan api dan membakar lilin yang ada di sana. Di sini Jessica melihat kondisi Sammy yang sudah tidak bergerak sama sekali.
Ketika hendak tidur, Jessica tak sengaja melihat narkoboy yang membuat imannya goyah hingga segera memakai narkoboy itu. Di saat ingin menghirup, Jessica melihat uang $100 terselip di lembaran Bible dan mulai mengeceknya. Ternyata uang tersebut adalah uang ibunya yang sengaja diselipkan untuk Jessica. Di sini Jessica juga menemukan foto kenangan ia bersama ibunya. Di baliknya terdapat selembar resep mentega apel dari sang ibu. Saat bersamaan, tetesan air jatuh dari atas dan Jessica pun mencoba mengoreknya yang membuat tangannya lagi-lagi tertusuk sesuatu. Hal itu membuat Jessica menghampiri Sammy dan mencabut obeng di tangan Sammy agar ia gunakan untuk menjebol atap. Akhirnya, Jessica berhasil keluar dari sana. Dengan perlahan, Jessica segera pergi ke kamar Lenny. Mommy. Untung saja Lenny dan Mason baik-baik saja. Karena sudah kelaparan, Lenny pun meminta makan yang mana Jessica terpaksa keluar dan pergi ke mobil untuk mengambil beberapa makanan yang ia taruh di dalam mobil. Namun karena kunci mobilnya sudah Rob ambil, Jessica bergegas mendekati Sammy kemudian mengambil kuncinya. Sayangnya, Sammy bukan membawa mobil melainkan motor. Melihat cuaca yang sangat buruk, mustahil jika Jessica membawa kedua anaknya untuk pergi dari sana menggunakan motor. Di sini Jessica memutuskan pergi ke mobil dengan memecahkan kaca mobilnya untuk mengambil makanan yang ada di sana. Kemudian kembali lagi ke dalam rumah. Tak disangka, Lenny yang hanya minum susu Ultra Milk masih lapar. Melihat itu, Jessica yang tak ingin anak-anaknya kelaparan terpaksa kembali keluar untuk memungut beberapa makanan yang tadi terjatuh. Take Mason, okay? Di sini tanpa Jessica sadari, Sammy sudah sadar dan mulai mengincar anak-anaknya. Setelah berhasil masuk ke dalam, Jessica menemukan Sammy yang sudah menyandra kedua anaknya menggunakan pisau. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Jessica hanya bisa pasrah dan menangis sejadi-jadinya. Crying. Mommy's here. Let them go. You want mommy? You want there. Don't move. Move again, and I'll cut him. Saat bersamaan, Rob datang dan meminta Sammy untuk segera melepaskan kedua anaknya. Look what you did to my. What are you doing here with my kid? What is that? Setelah menghabisi bestinya, Rob kembali meminta uang kepada Jessica untuk mabok-mabokan. Tak ingin dihabisi, Jessica pun memberitahu uang yang tadi ia temukan kepada Rob, dan Rob pun segera mengambilnya. Melihat Rob yang sudah senang, Jessica langsung meminta kunci mobil untuk segera pergi dari sana. Namun Rob yang memiliki sifat dakjal tidak mau dan malah mengajak Jessica untuk menikmati narkoboy bersamanya. Tak ingin gegabah, Jessica menyuruh Rob untuk mengambil makanan terlebih dahulu agar mereka makan bersama. Setelah itu, baru ia akan memakai narkoboy bersama Rob. Jess, you ready? Tanpa sadar, roti buatan Jessica telah Rob makan, yang mana selai roti sudah Jessica bumbui dengan 3 gram narkoboy milik Rob. Setelah itu, Rob mulai menyuntikkan narkoboy ke dirinya dan meminta Jessica untuk segera melakukannya. Tak ingin kembali ke jalan yang sesat, Jessica berusaha menolaknya, yang mana itu membuat Rob murka dan terjadilah adu mekanik antara mereka. You're ODing. Akhirnya, Rob si suami Firaun berhasil dikirimkan ke alam barza dan film pun sudah berakhir. Di akhir film, terlihat Lenny sedang memungut apel dan membawakannya kepada Jessica. Ternyata resep sang ibu yang Jessica temukan, ia gunakan untuk usaha kecil-kecilan demi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, jika beli rumah, carilah rumah yang berdekatan dengan tetangga, biar ada apa-apa masih bisa ditolong. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe. Polote.